Namaskar anak-anak, ketemu lagi bersama Mr. Adi. Nah, pada video kali ini Mr. Adi akan membahas soal subtema 4 tema 8 pada buku pena jilid 2D ya anak-anak. Nah, sekarang buka buku pena pada halaman 183 ya anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia KD 3.10 mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca, kata tanya, dan kalimat tanya. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Penulisan kalimat yang benar adalah A. Nenek membawa tas, B. Nenek membawa tas, C. Nenek membawa tas. Ingat kembali anak-anak, penulisan huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Perhatikan kalimat option A, B, dan C yang menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya adalah yang A. Sedangkan yang B dan C tidak menggunakan huruf kapital, jadi sudah pasti salah ya anak-anak. Dan juga kata membawa itu tidak menggunakan huruf besar anak-anak, seharusnya menggunakan huruf kecil, jadi ini salah. Dan kata tas juga seharusnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar anak-anak, jadi sudah jelas yang benar adalah option A. Sekarang soal nomor 2. Paman tiba dari kota Sukabumi. Kata yang seharusnya diawali dengan huruf kapital adalah, nah, perhatikan anak-anak pada kalimat paman tiba dari kota Sukabumi. Sukabumi ini merupakan nama tempat, jadi sudah seharusnya S ditulis dengan huruf kapital ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah B, Sukabumi. Kata tiba dan kata dari seharusnya menggunakan huruf kecil. Yang ini ya anak-anak, ini sudah benar. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Nah, namun penulisan kota Sukabumi seharusnya menggunakan huruf kapital di awal anak-anak, yaitu kota menggunakan K besar, Sukabumi menggunakan S besar. Kenapa? Karena kota adalah tempat dan Sukabumi itu adalah nama tempat anak-anak. Jadi sudah seharusnya ditulis dengan K besar dan S besar. Sama seperti kota Bandung, kota Surabaya, itu kalau diikuti dengan nama tempat sudah seharusnya menggunakan huruf besar. Nah, sekarang soal nomor 3. Kereta tersebut mengangkut 13.000 liter bahan bakar minyak. Ubahlah kata yang dicetak miring dengan angka. Nah, kata yang dicetak miring itu adalah 13.000 anak-anak. Jadi kita harus mengubah penulisan 13.000 ke dalam angka. Penulisannya itu adalah seperti ini anak-anak. 13.000. Ini adalah angka 13 dan 000 ini adalah angka ribuan. Angka 13 dan angka ribuan dipisahkan oleh tanda titik. Jadi penulisannya sudah benar ya anak. Jadi penulisan angka 13.000 adalah 13.000. Nolnya sebanyak 3 kali ya anak-anak. Soal nomor 4. Susunlah kata di bawah ini menjadi sebuah kalimat tanya. Nah, untuk membuat kalimat tanya, kita harus menggunakan kata tanya di awal kalimat dan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, perhatikan kalimat acak ini terlebih dahulu anak-anak. Cara menangani bagaimana kita banjir tanda tanya. Nah, pada kalimat acak ini menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi, kata bagaimana ditulis pada awal kalimat dengan menggunakan huruf besar, B besar ya anak-anak. Kemudian cara kita menangani banjir. Dan yang terakhir adalah tanda tanya. Jadi seperti ini kalimat yang benar ya anak-anak. Bagaimana cara kita menangani banjir? Tanda tanya. Nah, sekarang
Soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Nah, teks ini merupakan teks mengenai penguin anak-anak. Kalian tahu kan penguin? Nah, ini adalah gambar penguin anak-anak. Penguin ini hanya bisa hidup di daerah yang dingin anak-anak, seperti di kutub. Nah, sekarang kita akan membaca teks ini terlebih dahulu anak-anak. Penguin adalah burung yang tidak bisa terbang. Penguin dapat menyelam hingga 565 meter selama 20 menit. Kerangka penguin berbeda dengan jenis burung yang lain. Kerangka penguin pertama kali ditemukan pada abad ke-19 di Selandia Baru. Meskipun hidup di daerah dingin, penguin dapat mempertahankan suhu tubuhnya agar tidak kedinginan. Pertanyaannya, buatlah 3 kalimat tanya dari teks di atas. Tuliskan di buku tugasmu. Nah, kita harus membuat kalimat tanya dari teks ini anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat pertama, yaitu penguin adalah burung yang tidak bisa terbang. Dari kalimat ini kita bisa membuat satu pertanyaan, yaitu apakah penguin bisa terbang? Jawabannya sudah pasti anak-anak, tidak bisa terbang. Jadi gampang membuat kalimat pertanyaan atau kalimat tanya ya anak-anak. Tinggal cari kalimat yang mana yang mudah menurut kalian untuk dibuatkan kalimat tanya. Sekarang coba perhatikan kalimat ini anak-anak. Penguin dapat menyelam hingga 565 meter selama 20 menit. Kalimat tanya yang bisa kita buat adalah berapa lama penguin dapat menyelam hingga kedalaman 565 meter? Gampang kan anak-anak? Jawabannya adalah 20 menit. Yang lagi satu, coba perhatikan kalimat yang ini. Kerangka penguin pertama kali ditemukan pada abad ke-19 di Selandia Baru. Jadi kalimat tanya yang bisa kita buat adalah di mana pertama kali ditemukannya kerangka penguin? Jawabannya sudah pasti Selandia Baru. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan membuat kalimat tanya? Kita hanya perlu teliti dalam membaca teks. Kemudian kita membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang kita baca. Nah, segitu dulu ya anak-anak pembahasan soal latihan subtema 4 kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Namaskar.